Selamat berjumpa kembali di dalam Secuil Roti Surgawi, di mana kita belajar secuil demi secuil hikmat Tuhan supaya kita dikenyangkan dan ditumbuhkan di dalam cinta kasih-Nya. Mari kita mau bersama hari ini melihat dari Zakaria pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Zakaria 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananael sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, sepanjang berabad-abad, dari zaman orang Israel dulu sampai kita di zaman milenial ini, kita semua bersama-sama merindukan, menantikan, mengharapkan kehadiran Tuhan sebagai Raja atas semesta ini. Kita semua merindukan Tuhan di dalam segala kepenuhannya hadir, hidup bersama-sama dengan kita. Dan di dalam bacaan kita hari ini kita melihat salah satu gambaran indah, salah satu imajinasi yang menyenangkan sekali yang ditunjukkan oleh penulis Zakaria. Ya, ada dua bagian besar yang menarik buat saya. Yang pertama adalah ditunjukkan bagaimana pada hari Tuhan, pada saat Tuhan menjadi raja dan hadir di tengah-tengah umatnya, di situ tidak akan ada lagi dingin, tidak akan ada lagi situasi yang membekukan. Artinya tidak akan ada lagi situasi yang sulit dan tidak menyenangkan. Ya, situasi yang dingin bahkan membekukan pada zaman itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya, menjadi sesuatu yang bahkan mengancam nyawa dan kehidupan. Kemudian pada saat Tuhan hadir juga dikatakan tidak akan ada lagi gelap. Selalu semuanya adalah siang, 24 jam itu siang semua, tidak akan ada lagi malam, tidak ada lagi gelap. Kita tahu bagaimana gelap ini menjadi sebuah gambaran keterbatasan, gambaran situasi. Ya, kalau zaman sekarang kita punya lampu, jadi kita bisa beraktivitas di dalam gelap. Tetapi zaman dulu kalau sudah gelap, orang tidak bisa beraktivitas. Orang terbatasi oleh gelap. Orang mungkin bahkan takut kepada gelap karena dia tidak bisa melihat apa yang ada di sana. Tetapi kita semua di dalam hari Tuhan, di dalam kehidupan bersama Tuhan, dalam kepenuhan Tuhan, ada sebuah situasi siang yang ini mau menunjukkan bagaimana di dalam kehadiran penuh Tuhan ada kehangatan, ada kebebasan untuk menjalani kehidupan yang terbaik. Bagian yang kedua yang menarik bagi saya, kalau kita memperhatikan dikatakan Yerusalem yang menjadi simbol kota Tuhan, jadi simbol tempat kehadiran Tuhan, dikatakan dari situ akan mengalir air. Air ini mengalir ke arah timur dan barat ke daerah-daerah di sekeliling Yerusalem yang katanya akan menjadi seperti Araba dan Yordan. Nah, ini menarik saudara-saudara ya. Kita mungkin tidak tahu Araba Yordan, tetapi Araba Yordan ini adalah daerah dataran rendah. Artinya
Yerusalem yang aslinya adalah daerah pegunungan akan melalui kehadiran Tuhan dirubahkan menjadi tempat yang dataran rendah. Nah ini menarik, gunung adalah tempat sulit untuk dicocok tanam, sulit untuk dijalani, sulit untuk menjadi bangun rumah dan menciptakan kehidupan di sana. Tapi dataran yang rendah, yang dialiri oleh air akan menjadi tempat di mana panen, di mana tumbuh-tumbuhan apapun bisa ditanam di sana, hewan-hewan bisa ada di sana, dan kehidupan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kehadiran Tuhan akan menciptakan kehidupan di mana ada buah, ada pertumbuhan yang terus-terus terjadi. Saudara-saudara, kita semua tentu menginginkan itu, merindukan apa seperti yang dirindukan penulis Zakaria. Tetapi saya mau mengajak kita untuk tidak sekedar menantikan nanti di depan sana. Karena seperti ada seorang teolog yang berkata, kerajaan Allah itu sudah datang. Kerajaan Allah saat ini sudah mulai hadir. Bagaimana bisa? Padahal Allahnya sendiri mungkin belum datang dalam segala kepenuhannya. Tetapi di dunia ini ada yang disebut orang-orang percaya. Ada saya, ada saudara, ada teman-teman kita yang lain, di mana kita semua kalau mengaku sebagai anak-anak Tuhan, mengaku Tuhan sebagai Raja kita, maka sesungguhnya kerajaan Allah hadir lewat kita. Kerajaan Allah, situasi di mana Allah menjadi Raja, Allah menjadi pribadi yang ditinggikan, ditaati, diikuti dengan setia, bisa diwujudkan melalui kehadiran saya dan saudara. Kehidupan setiap kita, kehidupan kita apakah menciptakan kehangatan, apakah menciptakan kebebasan, apakah kehidupan kita menghidupkan kehidupan orang lain di sekeliling kita. Kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya kita memenuhi gambaran Zakaria, menciptakan sebuah kerajaan Allah yang menghadirkan kehangatan dan kehidupan. Saudara, saya mau mengajak kita melihat sekilas atau merenungkan sekilas doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita semua, yang mungkin tiap minggu kita doakan, bahkan mungkin tiap hari kita doakan. Apakah kita menghayati satu bagian yang menarik, bahwa kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apakah kita merindukan itu? Bisakah melalui setiap kita menghadirkan kerajaan surga? Melalui kehidupan kita menjalani hidup di mana kehendak Tuhan yang terjadi di bumi melalui hidup saya sebagaimana di surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.